Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk belajar. Yang sedang sakit, semoga Allah sembuh sehatkan ya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk belajar. Kali ini kita akan mempelajari PPKN tema 2 subtema 3 tentang hak dan kewajiban terhadap pemanfaatan sumber energi. Diharapkan murid-murid mampu mengetahui hak dan kewajiban terhadap pemanfaatan sumber energi. Mari kita mulai pembahasan pada hari ini tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Kita ingat kembali ya, bahwa hak merupakan segala sesuatu yang kita peroleh, sementara kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Nah, bagaimana pemanfaatan sumber energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Perhatikan ya. Listrik merupakan sumber energi yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari. Seperti halnya sumber daya alam lain, listrik pun ketika kita memanfaatkannya harus memperhatikan hak dan kewajiban. Bagaimana hak dan kewajiban kita terhadap listrik? Sudah Ibu singgung di tema 2 subtema 2, bahwa ketika kita berhak menikmati listrik untuk memenuhi keperluan hidup kita sehari-hari, maka kita wajib menghemat penggunaannya. Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Mematikan lampu jika tidak digunakan merupakan salah satu kewajiban kita dalam menghemat sumber energi listrik. Di samping dengan melakukan penghematan, seperti tadi sudah Ibu sebutkan, penggunaan energi listrik juga bisa kita kurangi dengan menggunakan energi alternatif. Di muatan pelajaran IPA, kalian belajar banyak tentang energi alternatif, di mana penggunaan energi alternatif dapat mengurangi pencemaran. Menggunakan energi alternatif berarti juga kita sudah memenuhi kewajiban memelihara lingkungan, karena energi alternatif energi yang ramah lingkungan. Setiap warga masyarakat mengharapkan lingkungan tempat ditinggalinya adalah lingkungan yang aman, damai, sejuk. Nah, lingkungan itu akan terwujud jika semua warga masyarakat menyadari kewajibannya dalam memelihara lingkungan. Yang pertama, gunakan air sesuai kebutuhan. Jangan membuang-buang air, dan jika kita melihat ada orang yang melakukan pemborosan terhadap air, kita tegur baik-baik. Dan kita ingatkan bahwa kita harus berusaha menghemat sumber energi air. Yang kedua, menggunakan kendaraan hemat energi. Seperti yang kalian lihat di layar, sepeda merupakan kendaraan alternatif untuk menghemat sumber energi minyak bumi. Kita lihat ya, hampir setiap pagi banyak pengendara sepeda yang melakukan olahraga. Itu karena manfaat dari sepeda selain untuk kesehatan juga sebagai salah satu cara menghemat sumber energi minyak bumi. Kewajiban kita sebagai warga masyarakat yang ketiga yaitu tidak membuang limbah atau sampah sembarangan. Sampah atau limbah yang dibuang sembarangan akan mencemari lingkungan, akan menimbulkan bau tidak sedap. Dan ketika hujan turun, sampah tersebut akan terbawa air dan masuk sungai. Kalau sudah
masuk sungai. Ketika hujannya tidak berhenti-berhenti, maka sungai meluap dan terjadi banjir. Makanya, buang sampah pada tempatnya. Oke. Selanjutnya, gunakan sinar matahari untuk penerangan siang hari. Makanya, ketika membangun rumah, kita harus membuat jendela dan ventilasi udara yang cukup. Ini tujuannya agar sinar matahari dan udara bisa masuk ke dalam rumah. Dengan begitu, kita bisa menghemat sumber energi listrik. Yang kelima, mengurangi penggunaan energi. Ketika kewajiban terhadap pemeliharaan lingkungan sudah kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, maka kita akan memperoleh hak kita. Kita sudah membuang sampah pada tempatnya. Kita sudah mengurangi penggunaan energi minyak bumi. Kita sudah mengurangi penggunaan listrik. Maka hak yang pertama yang akan kita dapatkan adalah memperoleh udara segar. Udara menjadi lebih terjaga jika kita memelihara lingkungan. Seperti tadi Ibu sampaikan, ketika kita membuang sampah sembarangan, sampah itu akan bertumpuk dan menimbulkan bau tak sedap. Tapi jika sampah dibuang pada tempatnya dan pada saatnya dibuang oleh tukang sampah, maka tidak akan menimbulkan bau yang tak sedap. Yang kedua, kita akan mendapatkan tubuh yang sehat. Selanjutnya, dengan melaksanakan kewajiban, maka hak kita terhadap air akan terpenuhi. Kita dapat menggunakan air bersih untuk mandi, minum, dan mencuci. Coba bayangkan ketika sampah dibuang sembarangan ke tanah, maka akan mengotori atau mencemari tanah. Dibuang sembarangan ke sungai, maka aliran sungai akan tersumbat. Ketika hujan turun, akan meluap, terjadi banjir. Ketika banjir, air kotor. Nah, ketika air kotor, pasti tidak nyaman untuk mandi, untuk minum, atau mencuci. Yang keempat, kita dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kehidupan sehari-hari kita jika kita sudah melakukan kewajiban. Sampai di sini dulu sedikit pembahasan tentang hak dan kewajiban terhadap pemanfaatan energi. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar nak ya. Jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatian kalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.